sikap merenung, sikap meditasi. Bapak Ibu khususnya keluarga yang ditinggalkan akan menerima pesan moral Sang Buddha untuk memberikan pengertian pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali akan berpisah dengan kita, baik untuk sementara atau untuk selamanya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan piring keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Kemarin sebelum keluarga mengadakan tutup peti, pasti kemarin datang ke tempat penjualan peti, ya, penjualan peti di Bagus, ya, Bagus Demak itu. Di situ, di tempat penjualan peti, kita bisa belajar tentang kematian. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti sudah tahu bahwa umur kamu berapapun juga bisa mengalami kematian. Ketika usia muda pun, anak-anak bahkan bayi dalam kandungan pun juga akan mengalami kematian juga. Tidak usah menunggu hari tua, tidak usah menunggu ketika besar. Ini bisa disimpulkan umur seseorang tidak menjamin seseorang untuk mengalami kematian di usia tua. Terbukti di situ bermacam-macam ukuran peti mati sudah disiapkan bagi yang akan memakainya. Kemudian di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati penipati yang ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Ada peti mati yang ditempeli salib, ada perjamuan, ada agama Buddha, ada agama Konghucu maupun tradisi. Ini juga bisa kita simpulkan, kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama masing-masing yang akan memakainya. Kemudian di tempat penjualan peti kita juga bisa bertanya, ada harga-harga yang berbeda situ. Ya, ada yang harga murah, harga yang menengah atau sedang, dan harga yang mahal. Orang miskin bisa mati,
orang mempunyai ekonomi menengah juga bisa mati, konglomerat dan pengusaha juga bisa mati. Terbukti di situ sudah disiapkan peti mati dengan harga yang berbeda-beda. Ini juga untuk menyimpulkan bahwa kamu mempunyai status ekonomi, ya, apapun juga akan mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seseorang mempunyai umur-umur tertentu. Di kalangan umat Buddha kita yakini bahwa tidak kebetulan dia mempunyai umur yang pendek, sedang atau panjang. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang umur pendek, sedang dan panjang. Ada sebab akibat yang mendahulunya dalam kelahiran-kelahiran yang lalu maupun kelahiran terakhir kalinya ini. Seseorang yang selalu menghargai kehidupan, seseorang yang selalu menghormati kehidupan, tidak membunuh makhluk-makhluk hidup, tidak membunuh manusia-manusia, maupun membunuh yang lain, dia akan mendapatkan usia yang panjang karena selalu menghargai kehidupan. Dia akan berumur panjang karena sebab-sebab yang pernah diperbuatnya. Dia selalu menghargai kehidupan. Tapi sebaliknya, orang yang pikirannya untuk membunuh, bukan hanya di pikiran saja, melakukan pembunuhan terus-menerus, dia pun kena efek hukum karma, yaitu usia mereka pun juga akan berkurang. Kemudian bisa juga seseorang mempunyai umur panjang karena dalam kehidupannya selalu membantu dan meringankan orang lain, suka membagi obat-obatan, suka menolong dengan memberi makan fakir-fakir miskin maupun orang-orang yang kurang mampu ekonominya. Jadi umur panjang bukanlah satu kebetulan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia yang saat ini masih sehat, segar, bugar. Kita mengisi kehidupan ini. Banyak orang yang berdoa mengharapkan umur panjang. Namun berapa banyak yang memanfaatkan umur panjangnya untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya atau selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah hari terakhir jenazah almarhumah disemayamkan di sini. Biasanya malam terakhir disebut dengan malam kembang karena mungkin banyaknya kembang-kembang, bunga-bunga yang ditaruh sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah. Semoga dengan selalu mendapatkan penghormatan yang layak, doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, almarhumah segera terkondisi di alam bahagia untuk menikmati kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman, dan keluarga yang ditinggalkan dengan penghormatan yang memadai ini merasa puas dan lega karena telah menyatakan bakti dan hormat kepada kepada almarhumah yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu.